Gelandang muda Persib Bandung, Saiful, mendapatkan motivasi khusus dari striker Ferdinand Sinaga. Ya, Saiful mendapatkan motivasi setelah menerima hadiah sepatu sepak bola dari Ferdinand, ketika keduanya berjuang bersama Persib di Piala Menpora 2021. Sepatu itu diberikan Ferdinand ke Saiful usai latihan di lapangan YIS, Sleman, Yogyakarta. Tak ayal, hal ini membuat Saiful senang dan makin termotivasi. Selesai latihan tiba-tiba dipanggil, dan dikasih sepatu sama Bang Ferdinand. Dia bilang, "Ini buat kamu. Coba, semoga nyaman dan suka," ucap Saiful, mengenang. "Saat pakai sepatu itu, jadi ingat banyak orang yang mendukung dan percaya sama saya. Saya harus membalas kepercayaan itu untuk bisa terus lebih baik," pemain asal Karawang itu menegaskan. Kini, Saiful pun mulai bersiap untuk menatap Liga 1 2021-2022. Rencananya, kompetisi kasta tertinggi di Indonesia itu bakal mulai digelar pada tanggal 3 Juli mendatang. Namun begitu, hal tersebut masih menunggu kepastian izin dari pihak kepolisian. "Semoga ini jadi doa dan saya bisa berprestasi bersama Persib, tahun ini juara," Saiful menuturkan. Skuad Persib dikabarkan bakal mulai berkumpul lagi di Bandung, tanggal 22 Mei nanti. Pemain belia Persib, Bayu M. Fikri mengaku sempat mendapatkan banyak godaan saat hendak ingin menyantap program latihan mandiri setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namun ia menegaskan godaan tersebut mampu diatasi, mengingat pesepak bola profesional harus tetap memperhatikan kebugarannya. "Mulai lagi program biasa ada godaan rasa malas. Tapi semuanya harus dilawan, karena kalau enggak begitu, badan terasa berat. Apalagi saya masih banyak kekurangan, justru latihannya harus lebih," ungkap Bayu seperti yang dilansir dari laman resmi klub, Rabu tanggal 19 Mei tahun 2020. Ia juga bersyukur setelah merayakan Idul Fitri, program latihan mandiri yang disiapkan pelatih bisa disantap dengan baik. Bahkan di hari Lebaran, pemain bernomor 4 itu tetap berlatih agar kebugarannya tetap terjaga. "Alhamdulillah setelah Idul Fitri, saya kembali berlatih mengikuti program yang dikasih pelatih seperti lari sama latihan sore. Tapi selama Lebaran juga tetap ada kegiatan individual," tuntas Bayu. Kabar akan bergabungnya pemain asal Australia Brandon O'Neil ke Persib Bandung nampaknya semakin menguat. Pasalnya, Brandon O'Neil dikabarkan sudah resmi dilepas oleh Buriram United, Rabu, tanggal 19 Mei tahun 2021. Dilansir tribunwow.com, Buriram United nampaknya memilih tidak memperpanjang kontrak Brandon O'Neil yang berakhir pada akhir bulan ini. Setelah dilepas dari Buriram United, otomatis saat ini Brandon O'Neil berstatus bebas transfer. Kondisi itu membuat peluang akan bergabung dengan Persib Bandung semakin besar. Tidak dipungkiri bahwa pemain berusia 27 tahun itu santer dikaitkan dengan Persib Bandung untuk menggantikan Farshad Nur yang sudah terdepak belum lama ini. Apalagi Brandon O'Neil bisa dikatakan sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh pelatih Persib Bandung Robert Alberts. Sebelumnya Robert Alberts menyebut calon pemain asingnya pernah bermain di tim nasional negaranya. Sedangkan Brandon O'Neil sendiri merupakan bagian dari skuad timnas U23 Australia. Selain Brandon O'Neil, Persib Bandung sebenarnya juga banyak dikaitkan dengan pemain lain. Seperti pemain Farhad Musabekov, Kirgitan Kota Kawase, Jepang, hingga Basel Jeradi, Lebanon. Hanya saja kontrak dari mereka bersama klubnya masih cukup panjang, terlebih untuk Farhad yang berakhir pada akhir tahun. Dikutip dari laman transfermarkt.com, pada musim ini, Brandon O'Neil sudah tampil sebanyak 10 pertandingan bersama Buriram United di Liga Thailand.
Selain Buriram United, dirinya pernah memperkuat tim-tim besar Asia, seperti Pohang Steelers, Korea Selatan, Sydney FC, Australia, hingga Perth Glory, Australia. Dilihat dari jumlah pertandingan, Brandon bisa dikatakan cukup berpengalaman. Brandon sudah tampil dalam 177 pertandingan di sepanjang karirnya. Dari 177 penampilannya tersebut, dirinya membukukan 10 gol dan 14 assist. Terkait kualitas dari Brandon O'Neil tidak perlu diragukan. Dirinya merupakan spesialis tendangan bebas. Terbukti, Brandon O'Neil mampu memaksimalkan beberapa peluang melalui tendangan bebas untuk menjadi gol. Selain itu, sang pemain juga memiliki umpan-umpan matang dan akurat, khas sebagai seorang playmaker. Sebagai seorang gelandang, Brandon O'Neil tidak hanya piawai mengatur serangan tim, melainkan juga pandai memutus serangan lawan. Kelebihan dari Brandon O'Neil nampaknya sangat cocok dengan kebutuhan Persib Bandung saat ini. Persib Bandung membutuhkan seorang gelandang yang energi seperti karakter yang dimiliki oleh Omid Nazari. Jika Anda fans Arema FC dan Persib Bandung, maka Anda pasti mengingat betul sepak terjang tukang gedor asal Argentina, Jonathan Baumann. Ya, Jonathan Baumann pernah memperkuat dua tim papan atas Liga Indonesia tersebut dan bisa dibilang karir sang pemain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola nasional biasa saja. Namun kini memperkuat tim kasta tertinggi Liga Ekuador atau disebut Campeonato Ecuatoriano de Football Serie A, Musuk Runa. Jonathan Baumann sedang memuncaki klasemen sementara daftar pencetak gol terbanyak sementara. Pemain 30 tahun ini sedang memimpin daftar top scorer sementara dengan pencapaian fantastis 11 gol dari 11 pertandingan. Sedangkan klubnya menduduki posisi keempat di klasemen. Kepada bola.com, dia mengakui jika pengalaman yang dimiliki sangat membantu mempercepat proses adaptasi di Liga Ekuador. Selain itu, tim yang dibelanya juga punya materi pemain bagus. Apa yang saya raih tidak bisa lepas dari kerjasama dengan semua orang di tim. Mereka punya kualitas sangat baik, kata Jonathan Baumann. Pengalaman bertahun-tahun di sepak bola profesional juga berpengaruh pada usia sekarang untuk mendapatkan potensi terbaik saya, ungkapnya. Jika melihat cuplikan gol-gol yang dicetak Jonathan Baumann di Liga Ekuador, terlihat dia sangat matang menyelesaikan peluang yang didapat. Sedikit ada perbedaan dari cara bermainnya. Jika di Indonesia, Jonathan Baumann lebih banyak menciptakan ruang untuk tandemnya, sekarang dia juga jadi target man. Ketika ditanya soal perubahan cara bermain, Baumann mengaku dapat kebebasan di lini depan. Saya bisa bermain di dua posisi itu, target man dan pencari ruang. Dan saya merasa nyaman bermain di posisi tersebut, lanjutnya.